Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku yang sebagai memberikan balasan padanya. Secara substansi hadis kunci tersebut ingin menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kesadaran keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding Salamu ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbaru takabir ya alimu ya bari ya musawwir ya ghafar ya qaharu ya wahab ya razzaqu ya fatah ya alimu ya qadir ya basiru ya habib ya rahibu ya mani ya mudiru ya sami ya basiru ya hatam ya adalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita serta hidayatnya kepada kita semua hingga bisa kumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Dan tak lupa selawat serta salam curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kejahatan ke zaman perang genderang seperti saat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hukum tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah hanya saja kurang tepat dalam agama kita. Dia sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ikhlas dalam beribadah dan lain-lain. Puasa itu harus ditinggalkan. Ya. Terus nomor 3 ini apa itu lagi? Nomor 3 ini wujude wong kang poso. Dadi nek wong sing poso. Orang yang berpuasa ini memiliki syarat sendiri. Syaratnya yaitu 1 Islam, 2 balik, yang ketiga nek rahasia berarti ngawur. Ya puasa. Betul ya. Mendekati waktu berbuka kita kan mau berbuka Pak, tapi lupa baca doa berbuka puasa, nanti makan lupa itu gimana Pak? Doa puasa itu harusnya kita makan dulu. Makan dulu. Iya. Kita makan dulu. Kita itu membatalkan dulu baru kita berdoa. Dengan begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan bika aman tu ala rizki aftar tu birahmatika ya Doa apa rizki ka aftar tu terhadap rizki kita yang telah kita muka. Aftar tu itu maknanya kita sudah membatalkan. Ya, doa untuk berbuka puasa itu setelah kita membatalkan puasa. Maksudnya pinipin, baru pinipin. Ini korban pinipin sendiri. Apalagi ada lagi? Ayo yang putri mau tanya apa? Ya jeng tekok jeng. Ayo yang lainnya. Lain, saya ingin bertanya tentang Witir, ayo macung rapopo. jika tidak harian itu gimana Pak? Meneng yang lain diam. tidur seharian maksudnya gimana ini? Tidur seharian maksudnya habis Tidur sambil makan. sampai bangunnya hasil berbuka. Tiba-tiba Ya maksudnya tangi tidur kita lata. Kalau tangi di sholat toh.
puasanya batal ora? Iya, maksudnya dosa apa enggak kita? Lho enggak, susah enggak. Naum soem ibadatun gitu. Puasane turune wong puasa ibadah, ning aja turu-turu. Ganjarane kelong tapi. Ya. Ana sing ngatake naum soem ibadah. Wih, aja turu-turu. Itu nek iku nek. Turu karo turu-turu kan beda to. Ada yang lagi? Mau tanya, ini seandainya kita kan perempuan nih, ada yang bilang saya dengar itu apabila kita haid itu sudah melewati waktu asar, apakah benar itu sudah dihitung satu puasanya atau tidak? Saya pernah dengar seperti itu soalnya. Haid itu munculnya setelah habis asar. Itu apakah sudah disebut masuk sudah puasanya sudah dihitung satu ataukah batal? Oh, ada yang bilang kalau Iya, saya pernah dengar soalnya. keluarnya haid setelah asar nanti puasanya itu selesai, 1 hari selesai. Dihitung satu ataukah satu. itu termasuk batal? Ya kalau pengetahuan dari kami saat dulu pernah musyawarah itu tetap batal. Tetap batal. Iya. Karena sudah keluar, sudah jelas bahwa itu haid. Maka ya batal kalau dari mazhabnya Imam Syafi'i tetap batal. Walaupun 1 tetes darah yang keluar itu tetap bisa membatalkan puasa kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ayo yang lainnya. Ali boleh tanya li. Tanya aja teko akun slot po bangsane ngono-ngono. Tukumun. Sing banter go. Makro. Iya, maksudnya makro. Penting nak dilep. Tes langsung dikeluarkan lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa, tapi itu makro maksudnya. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Aras. Di sini saya akan kultum 7 menit tentang bersedekah saat bulan puasa. Pada bulan Ramadan, umat muslim tidak hanya diwajibkan menjalankan puasa saja selama sebulan penuh. Terdapat banyak amal sunnah lain yang dilakukan dikerjakan karena terdapat keutamaan serta pahala lipat ganda. Sedekah menjadi amal utama yang dianjurkan serta dicontoh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dalam riwayat dari awal. Boleh gini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. Mutil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf perintah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Memaafkan adalah bentuk kebesaran hati dan kekuatan karakter. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban dendam dan kebencian yang merusak hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan ganjaran bagi mereka yang mampu memaafkan sama. Sebagaimana Dia berfirman dalam barang siapa yang menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama Islam di bulan Ramadan, maka Allah catat untuknya setiap langkah kaki bernilai pahala ibadah 1 tahun, dan dia akan bersamaku, kata Nabi Muhammad bersama di bawah arsy Allah. Meningkatkan kualitas ibadah dengan meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam, kita dapat menggali lebih dalam makna dan hikmah ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan, seperti puasa. Ilang ngerti ya sapa sira, ketahuilah bahwasanya seorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu, kalaupun mendapatkan ia tidak akan dapat mengambil kemanfaatannya kecuali illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi, kecuali mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu. Terus wa ta'dimil ustad wa tauqirihi, jadi memuliakan guru dan menghormatinya. Mesti gak bosen-bosen dan gak pernah lupa sedikit pun Pak Aris mesti ngeleke kalian semua PPKB ini kon menghormati guru. Ya. Menghormati guru kon ngajeni guru, kan karena Ali bin Abi Thalib tahu kan? Siapa? ini terkenal Rasulullah. Khalifah yang Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang nomor 4. Beliau berkata atau mendikau kalau saat membasuh muka yang pertama. Bener banget aku. Lagi pujinya. Ketika tangannya semangat. Ini pertama itu gak Bismillahirrahmanirrahim. Langsung niat tuh ya. Niatnya itu tepat ketika kita membasuh muka dan di dalam hati. Kalau kita meniatkan nawaitul wudhu alirofil hadasil asgori itu sunnah. Jadi memang itu sunnah ya. Kita hafalkan dulu, setelah itu kita lihat di dalam. Ali bin Abi Thalib berkata, as-sabru minal imani bimangzilatir ra'asi minal jasad. Sabar di dalam keimanan bagaikan kepala untuk badan kita. Maka dari itu kesabaran sangat kita butuhkan. Jadi saudara-saudara sekalian, terlebih betapa agungnya pahala kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffa sabiru na ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surah 39 ayat 10. Kesimpulannya adalah annahu yatlubu ridho
Bu. Jadi ketika kita mau melakukan seperti hal-hal sing apa yang dikatakan Pak Fahmi itu, kita akan mendapatkan ridhonya seorang guru. Karena ridho Allah fi ridho walidain wa ridho Allah fi ridho ustaz juga. Jadi Allah meridhoi kita ketika guru kita juga ridho. Sama Sayyidina Ali bisa diambil ibrah atau hikmah bahwasane seorang ali wae, seorang sing khulafaur rasyidin, seseorang sing khalifah, seorang sing bisa mengantune Kanjeng Nabi dan masih banyak lagi. Beliau beranggapan aku adalah budaknya seseorang guru yang telah mengajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. artinya sesungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Sekian dari saya, tidak ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waskafi wa tarwahu fi nafsi sinun lais fi yushahid wa jami amal atas iwasud min ahfalil waman kawasawiya yang jika sila al-faizah walafa inna aman fi abis wahil al-mujad. Artinya puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia di dalam irsadan litta'ina ma'aba labisina fiha hamqawa la yadukuna fiha badaw wa la syaraba illa hamimau. Bagian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil ambati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yusifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh 7 butir pada tiap butir 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran. Siapa saya? Siapa saya? Enggak.
kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Sebaliknya, untuk orang yang tidak ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentu saja tidak akan menerima amalan tersebut. Nomor 2, jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Ciri-ciri puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah puasa yang dikerjakan belum sesuai dengan syariat. Banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan umat muslim untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam beribadah, termasuk soal puasa. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru di dalam perkara agama ini yang bukan merupakan bagian darinya, maka amalan itu akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 3, zakat yang belum tahu tidak dibayarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh buku Kun Ibadur Rahman yang ditulis oleh. Jadi kita harus melafatkan 3 ini. Jadi harus dilafalkan ini berarti kudu kontak ini. Kayak contohnya usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Usolli fardhu ini adalah termasuknya yang pertama yaitu qasdul fi'li. Usolli fardhu dzuhri ini termasuk usolli fardhu dzuhri. Usolli fardhu ini termasuknya qasdul fi'li. Nanti takyinnya ini dzuhri. Al fardhu ini niku nggih fardhiyah niku usolli fardhu. Nah, ini harus wajib. Usolli fardhu dzuhri arba itu harus disebut semua bilangan. Sholat berono ini kan kalau sudah ada waktu yang menentukan, memang itu sholat sunnah yang muakkad. Ngerti tak? Maksudnya sholat sunnah muakkad ini ngerti tak? Tapi Sholat sunnah yang memang sudah ada waktunya, yang terbatas dengan waktu. Tidak boleh. Adua tahun bro. lebih dari jam 6 yang bisa Nanti awal dari sudah. Matahari. Kalau di dalam sholat sunnah Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mari memberikan waktu dan tempat untuk membersamai teman-teman sekalian. Juga tak lupa kepada kepala sekolah kita Pak Mawan dan segenap guru-guru yang telah
mengirimkan Fatihah kepada kita. Baba walaja. Jadi ketika kita mengetuk pintu terus, terus kan sing dhewe ya turu ndero. Tahu ya terus. Nah, bakal itu ya, tutupnya nek maling kan memang bener. Ora ketok. Iyalah. Nah, iki. Dikata lagi Beni oke kalah kata isi. Biko terima tak tani tanah rumah tataman nih. Jadi dikatakan bahwasanya sejauh mana jerih payahmu, sebatas itulah kamu meraih cita-citamu. Jadi sejauh mana kamu batas jerih payahmu, sejauh mana batas jerih payahmu, itulah kamu meraih cita-citamu. Biko terima tak tani tanah rumah tataman nih. Jadi sepiro ke usaha, iya sepiro sing mau entuke. Cara dhewe sing mulai sing gampang contone apa? TS, UAS, PAS. Jadi seberapa jerih payahmu kowe sinau ngapalke, ya hasilmu wis ngono kuwi. Papane biasanya kan untuk rezeki sithik ya ta. Ya ta. Nanti menghargailah berarti harus awak dhisik lagi akbar. Nek itu diwalik akbar Allah. Sebenarnya ditambahi tambahin. Wa an la yamutu hamzatan jalalatin wa adlan. Lan ora ndawaake ing hamzah lafaz jalalah. Yang penting kok pas waktunya bisa order baju. Oke, udah kenal sebelumnya. Nama saya Sukmadi, boleh dipanggil Sukma, boleh dipanggil Adi, boleh dipanggil Sukmadi. Bebas. Panggilnya Kak aja ya. Iya. Karena kita masih seumuran gitu. Oke, saya dari jauh dari ujung kulon, dari barat, dari Banten, hijrah ke Jawa sampai ke sini. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan kalian. Saya kuliah di Universitas
jurusan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada yang mau ambil itu? Ayat demi ayat. Jangan lupa panjang pendeknya. Oke, satu ayat aja. Saya selesai satu surat. Kamu tuh sampai ala-ala. Cara bacanya sama-sama. Kalau ketemu namanya yang itu huruf samarkan hurufnya. Terus bacaan memangnya memangnya ini ketemu huruf apa?
Iya. Oke, kita mau belajar apa nih? Oke, sebelum kita mengenal ke irama Al-Quran, saya akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran dulu. Udah pernah dengar sejarah Al-Quran? Pernah dengar. Siapa yang menggagas Al-Quran untuk pertama kali dikumpulkan? Usman bin Affan. Bukan. Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, apa bisa? Nah, wis jadi hafid Indonesia. Anjay. Siapa yang ngajarin bilang anjir? Saya nggak ngerti. Lagi mau coba. Diulang, coba. Jangan diulang. Juga gak tahu artinya anjir itu apa. Anak Jaya. Anak jaya. Oke, itu simpelnya. Nanti balik lagi ke awal. Kan dari Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Naik lagi sama. Jadi berulang lagi gitu. Iya, ngulang awal gitu. Nah, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bayat Istiqoroh. Masuk masih bayat Istiqoroh. Kalau yang hafal ayatnya berarti keren. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, bayat Istiqorohnya. Sekarang kita naik ke bayat Istiqorohnya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jawab. Allah itu. Allah. Nah, kalau yang dengar baca Al-Quran kalian jawab Allah. Gitu. Itu tandanya ngerti kalau kalian ngerti Al-Quran. Alhamdulillah Allah. Jawabnya. Ah, Kalian. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil
jawab. Setelah jawab kalian baru boleh ganti ke nada yang lain. Boleh ke Nahawan, boleh ke Hijaz, boleh ke nada. Yang penting di mana telah berjalan dari hari Senin sampai insyaallah ini yang terakhir. Semoga ilmu petua atau nasihat yang diberikan kepada pemateri atau bapak ibu guru bisa diterima dengan baik, bisa diterima dengan maksimal, dan insyaallah dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan cara pesantren kita atau kegiatan keagamaan inilah kita bisa fokus yaitu untuk mendalami ilmu agama, yaitu tentang petua dalam kitab yang disampaikan Pak Wami atau Safinah Jenazah yang disampaikan sahabat atau tahun besok insyaallah diadakan pesantren kilat lagi yang lebih baik, yang lebih sempurna dan lebih bermutu. Mari kita tutup acara pesantren kilat pada hari ini dengan bacaan tamid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina Tisaan di anal qaid ida bil qayyidah ahyalai lahu bi hayatihi wa huwa nahu qauluhu la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Sopi ora tau dienggo sholat, ora tau dienggo ngaji, ora tau dienggo zikir, dan kayak kuburan. Pernah kuburan kami. Coba sama sing wani ning kuburan jar landunge dhewe ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diartikan juga malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pada malam tersebut kita tuh harus banyak-banyak beribadah seperti sholat, ngaji, sholat malam. Nah, ada beberapa ciri-ciri jika malam itu terjadi. Pada malam itu bulan akan bersinar terang benderang dan hawanya itu sangat sejuk dan nyaman dan sangat sunyi bagi kita. Nah, kita jangan terkecoh oleh hawa tersebut, bukannya untuk tidur, tapi kita gunakan hawa yang sangat enak tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapatkan malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan roh Iblis dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, urusan apa yang diatur? Yaitu mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pada malam tersebut Al-Quran diturunkan dan diterima oleh Nabi Muhammad. Nah, yang mengantar itu bukan hanya malaikat Jibril saja, jadi banyak yang mengantarkan malaikat itu ada ribuan malaikat. Nah, lanjut ayat 5. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajarnya. Pada malam tersebut itu sejahtera. Karena kenapa? Karena semua umat Islam berbondong-bondong mencari malam tersebut untuk menghidupnya. Jadi kita tuh jangan kalah sama orang-orang lain. Jadi kita bisa melihat dari orang luar, orang Arab itu, dia memilih sholat itu yang lebih banyak, sedangkan orang Indonesia memilih sholat yang lebih